selama menjabat dari awal saya berangkat diangkat terus melaksanakan program sekolah penggerak sampai sekarang. Bapak dan Ibu, mungkin saya tadi juga sudah sedikit disinggung, saya diangkat menjadi kepala sekolah di SD 2 Mekarmulia pada tahun 2019-2020. Kebetulan saya dilantik pada tanggal 20 Juli 2020. Saya menyandang SK dan ditugaskan di SDN 2 Mekarmulia. Awalnya Pak, saya ini wacana Pak Korwil, kebetulan dulu Pak Korwilnya Pak Surahman, saya akan ditugaskan ke sana ke Sulawesi 3. Awalnya gitu. Seiring berjalannya waktu, entah apa yang terjadi setelah saya dilantik di Garut, alhamdulillah SK di sini Pak, SK-nya di SDN 2 Mekarmulia. Setelah dilantik Pak, saya sempat bingung menerima SK untuk menjadi kepala sekolah. Harus seperti apa saya? Harus bagaimana saya? Bingung Pak. Kan yang menjadi kepala sekolah itu, yang menjadi pemimpin itu kan bukan hal yang mudah Pak. Itu di hati saya ini merenung Pak, terus merenung. Sempat saya bingung pas datang hari Senin, saya pas ikut upacara di sini. Bapak Ibu guru juga mungkin sempat heran Pak kedatangan saya ini kan digadang-gadangkan ke Sulawesi 3 itu ditugaskan. Awalnya tiba-tiba di sini ada rotasi dan promosi pada waktu itu. Pada waktu itu saya ikut upacara biasa. Bapak Ibu guru juga menyambut dengan baik Pak, alhamdulillah. Saya tidak jadi pembina dulu Pak, tidak. Dipersilakan kepada Pak Ibu guru yang lain. Kebetulan sama Pak Nadiem pada waktu itu senior. Nah, seiring dengan berjalan waktu, ada sertijab dari kepala sekolah lama Pak Dang Nugraha yang dimutasi ke SDN 2 Selawi. Nah itu baru saya mulai berpikir Pak gitu. Alhamdulillah Pak, seiring berjalannya waktu, dilihat dari situasi dan kondisi keberadaan SDN 2 Mekarmulia ini. Awalnya Pak, terus terang, awalnya bentuk fisiknya juga bukan seperti ini. Awalnya di sini Pak ada rumput-rumput, wah berserakan, tidak terurus. Saya sempat bingung Pak, harus bagaimana? Berpikir terus. Ya, tidak lama kemudian saya undang Bapak Ketua Komite, sama di situ berkolaborasi, ya, bekerja sama untuk mengangkat sekolah ini. Alhamdulillah Pak Ketua Komite, saya kukuhkan kan ganti kepemimpinan itu seharusnya kan gimana kebijakan yang baru. Nah, tapi dengan dasar Bapak Ketua Komite mempunyai dukungan yang tinggi, saya tetapkan, saya kukuhkan, saya buat sekarang menjadi Ketua Komite di SDN 2 Mekarmulia. Itu banyak sekitar itu awal. Nah di sini mungkin saya akan memaparkan tentang profil Pak. Di SDN 2 Mekarmulia sekarang memiliki jumlah siswa 115 orang Pak. Di tahun 2024-2025 alhamdulillah Pak, kalau tahun-tahun sebelumnya siswanya naik turun gitu, tidak stabil, ada kurang. Sekarang stabil Pak, alhamdulillah. Tahun kemarin siswa 111, sekarang menjadi 111, berarti ada peningkatan, alhamdulillah. Jumlah PTK-nya 9 orang Pak. Nah di sini Bapak Ibu gurunya juga punya operator 1, punya guru non ASN 1 lagi Pak, yang lainnya ASN semua. ASN PNS-nya ada 4, bersama saya ASN P3K-nya ada 3. Nah itu, jadi 9 jumlah.
Alhamdulillah Pak, di sini saya merasa nyaman bertugas di SD 2 Mekarmulia. Tadi juga tidak terasa. Saya bolak-balik dari Pamoratan ke sini sudah 4 tahun lebih Pak. Alhamdulillah tidak terasa. Bakatku betah bakatku nyaman Pak. Komisi murid rada didukung Pak, tidak didukung oleh Bapak Ibu guru, tidak didukung oleh Bapak komite, juga orang tua mungkin mengajukan mutasi Pak, itu kemungkinan. Tapi alhamdulillah Pak, sampai saat ini mungkin perasaan saya sini nyaman tugas di SD 2 Mekarmulia. Alhamdulillah Pak, sudah kelihatan dari sarana, mungkin Bapak juga sudah tahu. Alhamdulillah, seiring kemarin pada waktu kunjungan Bapak ke sini, saya berupaya mengajukan proposal kepada Bapak, dititipkan ke Bapak. Alhamdulillah Pak sudah terjawab. Sekarang sudah cair malah Pak. Alhamdulillah seminggu ke belakang sudah cair. Saya bersama Pak Dadin dicairkannya kan di BRI Pak di Banjaran. Alhamdulillah. Nah itu uangnya sudah ada Pak itu. Sekarang mungkin sedang persiapan. Saya bersama Bapak Komite bekerjasama berkolaborasi untuk membangun sebuah ruang kelas darurat. Insya Allah Pak, hari Senin mungkin bisa dimulai pembangunan ruang kelas darurat akibat dari dampak bencana. Nah itu sebagai upaya saya sebagai wirausaha saya sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah Pak sudah terwujud. Sekarang juga Pak ada hari kemarin sudah ada survei di sini. Ini saya sempat rakor di kabupaten, di PGRI Kabupaten Garut pada hari Jumat kemarin Pak. Alhamdulillah saya menemui Pak Kasih dulu, melaporkan ini gedung yang rusak di termen sekarang kan banyak Pak yang rusak. Saya menemui Pak Kasih, Pak Wahyu, saya laporkan. Ternyata alhamdulillah Pak, setelah berjalan 1 minggu dari saya rakor ikut rakor pengurus PGRI di kabupaten, ada survei kemarin katanya ini mau dibangun semua ini. Alhamdulillah kemarin malah tingkat kerusakannya juga sudah dinilai, sudah diuji sama beliau, sudah di RAB langsung Pak, saya juga melihat. Bahkan nominalnya juga sudah ada tembusan kepada saya bahkan bahwa SDN 2 Mekarmulia akan dibangun semua dan nominalnya juga 540 juta katanya. Alhamdulillah. Itu mungkin berkat wirausaha saya untuk memperbaiki sarana ini sebagai pemimpin, itu tanggung jawab saya Pak. Itu juga selain daripada itu Pak, memang di SDN 2 Mekarmulia ini awalnya saya perhatikan, saya amati, ya begitulah mungkin masa transisi dari kepemimpinan kepala sekolah lama ke saya ini harus bagaimana Bapak Ibu gurunya. Awalnya Pak, saya bukan membuka aib ya. Awalnya memang Bapak Ibu guru itu lungsek, lungsek gitu, kurang semangat gitu kerjanya. Waktu datanya mungkin ya itu tidak disiplin. Itu awalnya ada program seiring berjalan. Saya baca-baca di media sosial dari teman Pak kasih tahu daftar. Saya mencoba Pak itu daftar PSP. Nah, saya dengan suami Pak Ade itu kita daftar saja biar kita capek semua, biar kita belajar semua. Alhamdulillah Pak, dengan waktu saya bantu itu ada pengumuman. Alhamdulillah tahap 1 lulus. Ada nama Nengsi dan ada Hermon, ada semua lulus administrasi. Terus berangkat ke tahap kedua itu tahap simulasi dan wawancara Pak. Nah itu alhamdulillah. Nah alhamdulillah Pak, dengan terketuknya hati tadi dari masalah tadi awal Pak, seiring dengan berjalan waktu saya nih program sekolah penggerak ini semakin memotivasi saya untuk belajar Pak, belajar menjadi pemimpin harus seperti apa gitu. Setelah dibimbing
Terima kasih Pak. Banyak ilmu, banyak pengalaman. Terus terang Pak, memang orang lain juga, sekolah lain juga melirik kedua Mekarwo itu diperhitungkan Pak. Dengan mendengar saingan SD 2 Mekarwo ya, gua sekarang sudah itu masuk sekolah penggerak, wah bagus prestasi, sudah diperhitungkan Pak sekolah-sekolah yang lain juga. Nah alhamdulillah. Nah itu mungkin dari segi panitanya, dari segi manajerial, dari segi manajerial saya melaksanakan program-program terutama dalam pengelolaan administrasi. Pak alhamdulillah saya sebagai kepala sekolah, nah itu administrasi laporan setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap semester alhamdulillah terlaksana Pak, bekerja berkat bekerja sama dengan Bapak Ibu guru. Dari pendidikan juga saya dukung Pak. Nah itu Bapak Ibu guru untuk selalu aktif berlatih, itu mengikuti webinar, mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya Pak. Saya support terus, saya motivasi terus. Supaya apa? Supaya ada perkembangan, supaya ada peningkatan itu di sekolah saya. Alhamdulillah di sekolah saya juga sudah dilaksanakan beberapa program yang dinamakan program unggulan. Pertama mungkin pembiasaan, alhamdulillah program unggulan di SD 2 Mekarwo ini program pembiasaan. Alhamdulillah Pak, setiap hari siswa dengan menerapkan 5S itu: senyum, capa, salam, sopan santun, itu ditanamkan setiap hari. Tadi juga kata Pak Haji, memang Pak saya bukannya mengucapkan itu. Memang SDN 2 Mekarwo ini mempunyai keunggulan dalam karakter. Beda dengan SD yang lain, ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru atau siapa saja, kadang-kadang siswa SD yang lain diam atau cuek, itu biasa. Kalau SD kita, murid SD kita, SD 2 Mekarwo alhamdulillah Pak, bertemu dengan siapa saja, yang tua, yang ya apalagi sesama gitu, selalu menyapa Pak. Karena saya tanamkan itu kepada Bapak Ibu guru, itu harus ditanamkan. Itu pembiasaan 5S itu. Betul Pak. Yaitu untuk mengembangkan karakter itu harus dibiasakan sejak dini Pak. Jadi nampak nantinya sejak dewasa menjadi sudah dewasa juga akan terbiasa seperti itu. Itu pembiasaan karakter. Juga melaksanakan Pak sholat duha di sini rutin setiap Jumat. Nah itu saya programkan, ini program sekolah ya, harus melaksanakan sholat duha berjamaah, baik Bapak Ibu gurunya ataupun siswa, dan dilanjutkan dengan kegiatan siraman rohani Pak. Itu penanaman karakter akhlak itu yang menjadi pematerinya saya sendiri, kadang-kadang Bu Neng, kadang-kadang Pak Tan, kadang guru yang lain yang siap untuk memberikan materi ketika pembinaan karakter di hari Jumat. Dan dilanjutkan Pak hari Sabtu. Tuh. Penanaman karakter itu melalui sumbangan, ya sumbangan sukarela Pak. Nah di sini ada koordinatornya Pak Tan, saya tugaskan untuk menampung, ya menyisihkan uang jajan Pak. Dan anak itu nantinya bisa dimanfaatkan untuk bagi siswa yang membutuhkan. Seperti halnya siswa yang sakit tiba-tiba yang itu perlu penanganan, siswa yang tidak punya tas, tidak punya sepatu, digunakan uang seperti itu dari donatur dari siswa. Pembinaan karakter juga mungkin siswa supaya gemar nanti bersedekah tujuannya. Selain daripada itu juga program-program unggulan yang lainnya Pak, ekskul ya, ekskul ekstra kegiatan ekstrakurikuler tentunya menjadi sebuah penanaman karakter juga, karena mungkin di sini yang dilaksanakan yaitu ekskul pramuka Pak yang paling pokok. Makanya tadi juga saya programkan setiap hari Sabtu dilaksanakan ekskul pramuka, ekskul olahraga Pak. Terus dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan diri yang lainnya seperti barusan yang berlatih tari-tarian,
kesenian, buat peminatan perlombaan Pak itu di hari Sabtu. Tema juga saya laksanakan hari Sabtu Pak itu untuk seluruh kelas. Ini, alhamdulillah Pak sudah berjalan, sudah terbukti daripada program yang sudah diterapkan dari mulai pembiasaan dan lain sebagainya itu sudah terlaksana Pak dan berjalan lancar. Jadi berkat tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah juga dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru. Betul Pak. Selanjutnya juga program yang lainnya Pak, peduli terhadap lingkungan. Saya selalu memprogramkan sebelum masuk bersih-bersih halaman, bersih-bersih kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, saya programkan kepada semua guru jangan dimulai pembelajaran sehingga kelas kotor, halaman kotor, untuk memupuk atau mendidik siswa untuk berkarakter yang baik itu Pak. Jangan sampai membuang sampah sembarangan. Itu diarahkan itu oleh Bapak Ibu gurunya. Alhamdulillah Pak sudah sadar gitu. Siswa awalnya memang seperti itu, belum sampahnya awalnya, tapi dengan penerapan yang terus alhamdulillah siswa menjadi lebih sadar, sabar gitu, mencari atau mengambil sampah dan dibuang kepada tempatnya. Itu pembiasaan yang sudah dilaksanakan di SDN 2 Bukandia. Hanya tadi juga Pak tantangannya banyak. Ya tadi juga mulai dari awalnya kedisiplinan guru masih belum serempak gitu awalnya gitu. Tapi dengan saya tekun, dengan saya sabar, membimbing, mengarahkan, menggerakkan, memberdayakan Bapak Ibu guru. Jadi dianggap Bapak Ibu guru sebagai keluarga oleh saya. Jangan dianggap saya sebagai pimpinan. Anggap saya ini sebagai keluarga, bagian dari keluarga. Makanya dekat. Bapak juga saya dengan Bunda ada ikatan apa? Padahal jauh Pak, tapi kedekatan hati mungkin dengan Bapak Ibu guru alhamdulillah Pak masih bisa dirasakan. Sama-sama mungkin Bapak Ibu guru mendukung program yang sudah direncanakan oleh saya sebagai kepala sekolah. Sesuai dengan visi saya, visi sekolah mungkin yaitu visinya terwujudnya peserta didik yang berprestasi, Pak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, peduli terhadap lingkungan serta berwawasan global. Nah di situ saya jalankan program-program itu sesuai visi-visi yang sudah disusun. Dan alhamdulillah Pak, penyusunan visi-visi sudah saya susun bersama stakeholder, baik Bapak guru, Bapak komite, orang tua juga siswa dilibatkan. Alhamdulillah dengan kerja keras saya sebagai kepala sekolah tentunya melaksanakan visi-visi itu dilandasi dengan kolaborasi dari semua pihak, dari stakeholder tadi yang sudah saya sebutkan. Begitu Pak, sebagai implementasi saya sebagai kepala sekolah tentunya mungkin baik dari negatifnya mungkin ada, dari positifnya juga ada mungkin. Nah di situ saya insya Allah berusaha meningkatkan. Saya selalu berusaha Pak ingin meningkatkan gitu. Makanya saya menggerakkan, memberdayakan, gitu, memandu, membimbing. Gitu, juga kegiatan saya juga sebagai kepala sekolah melaksanakan kegiatan supervisi Pak. Alhamdulillah supervisi dilaksanakan berjalan dengan baik Pak. Alhamdulillah. Bukannya untuk menghakimi Pak, saya mau mensupervisi Bapak Ibu guru, tapi ini sebagai bukti awal merefleksi. Nah, apakah kekurangan kita, kelebihan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Saya selalu mensupervisi Pak. Alhamdulillah dibuat instrumen penilaian supervisinya, dibuat programnya, instrumen itunya dibuat. Nanti setelah pelaksanaan ditindaklanjuti Pak. Saya itu dari komunitas belajar dibahas. Itu hasil daripada supervisi itu bisa dibahas ketika melaksanakan komunitas belajar. Nah, saya juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru juga untuk apa yang menjadi kesulitan dalam pembelajaran. Saya suka bertanya, Bapak Ibu guru berkolaborasi, berdiskusi Pak secepatnya. Dan saya juga selalu mendorong kepada semua Bapak Ibu guru
bukan hanya di komunitas belajar di sini Pak untuk belajar, tapi di KKG gitu. Saya selalu dorong ikut, nah, karena guru itu jangan pernah berhenti belajar. Nah, itu salah satu mungkin tugas saya sebagai kepala sekolah itu banyak Pak, banyak. Setiap hari itu program-program yang harus dicapai oleh saya sebetulnya banyak. Apalagi saya sebagai sekolah penggerak dapat ilmu dari lokal karya harus begini, harus begini. Alhamdulillah Pak, insya Allah sekemampuan saya sudah diterapkan. Apa ya ilmu yang didapat dari lokal karya saya terapkan Pak. Yang positifnya itu saya sudah terapkan. Dan sehingga hasilnya juga alhamdulillah Pak terasa. Nah, itu memang terasa. Alhamdulillah ada perkembangan dari segi kualitas Bapak Ibu gurunya. Sekarang alhamdulillah Pak semangat bekerjaannya sudah tinggi. Terus kehadirannya juga sudah baik Pak, alhamdulillah. Malah saya ada terlambat kadang-kadang karena keterlambat itu kan ada tamu gitu Pak. Bapak Ibu guru sudah semua datang, semua hadir pagi-pagi. Sudah menyambut siswa-siswanya. Karena di sini Pak siswa itu datangnya pagi-pagi Pak. Jam 7 itu sudah semua datang sekolah semangat. Tapi kalau kepala sekolah kata Boneng itu kepala sekolah saya yang terdahulu ya seperti sekarang. Siswa juga kelas sampai gitu. Kan sekarang alhamdulillah siswa jam 7 itu sudah semua Pak berada di sekolah. Itu semangat belajarnya mungkin siswa juga sudah bagus Pak, sudah ada peningkatan. Semua juga Bapak Ibu guru sudah belajar tentang IT sedikit demi sedikit. Pak saya bimbing di Kombel saling yang sharing, Pak guru dengan guru itu disuruh belajar bersama itu. Sharing itu berarti tentang pengoperasian IT. Karena memang menyadari kata Ibu Pak Haji juga tadi, memang di usia udah 50 tahun Pak, sejak itu memang kan dipaksakan juga, tapi dengan ketelatenan saya selalu mendorong belajar sekemampuan saja belajar gitu. Apalagi sekarang Pak dituntut sebagai ASN-nya harus melaksanakan kinerja di PMM itu memang kuncinya kan harus bisa IT. Kalau tanpa bisa IT mungkin kita tertinggal. Jadi saya sabar dengan telaten, bimbing, diarahkan Bapak Ibu guru. Alhamdulillah Pak sekarang sudah mandiri mengisi PMM juga, kinerja PMM juga. Alhamdulillah Pak saya sudah bisa. Bu Iis sudah bisa sekarang. Kalau awal-awal kadang guru yang muda kan awal, tapi sering bertemu di Kombel, sering bertemu di AKG, sering bertemu di pengibasan Pak itu. Alhamdulillah mungkin semangat belajarnya Bapak Ibu juga sudah ada pengembangan. Itu salah satu kepemimpinan yang ada di SDN 2 Mekaraya Pak. Dari segi prestasi juga tadi juga sudah diutarakan banyak Pak. Selama saya menjabat di sini Pak, alhamdulillah setiap tahun Pak prestasi siswa itu alhamdulillah. Bahkan kalau dikatakan juara umum terus Pak, alhamdulillah. Ini berkat perjuangan saya sendiri sebagai kepala sekolah dibantu bersama stakeholder yang lainnya. Tanpa dibantu oleh stakeholder, program sekolah tidak akan berjalan Pak, tidak akan berjalan. Itu mungkin ada kendala, mungkin tidak akan lancar seperti sekarang. Nah, terima kasih kepada Bapak Ketua Komite yang sudah mendukung sekali terhadap program saya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan khususnya yang ada di 2 Mekaraya. Saya salut Pak, alhamdulillah saya punya partner, punya Bapak Komite yang mumpuni Pak, alhamdulillah. Makanya saya terus diperpanjang. Alhamdulillah. Nah itu berkat kerjasama saya bersama sekolah yang lainnya, sekolah 2 Mekaraya mungkin sekarang sudah dikatakan mungkin ada perkembangan Bapak itu. Alhamdulillah. Dan mungkin insya Allah saya tidak akan pernah berhenti walaupun saya sudah tidak menjadi sekolah penggerak lagi. Insya Allah Pak, ini akan diteruskan program-program ilmu-ilmu yang didapat selama saya menjabat sebagai sekolah penggerak. Insya Allah selama saya menjabat di sini mungkin tidak mutasi Pak. Insya Allah saya akan teruskan program-program yang sudah berjalan, yang sudah
berhasil kelihatan bisa teruskan. Nah itu saja mungkin Pak presentasi kepemimpinan saya selama menjabat di SDN 2 Mekarbuga. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.